obat adalah seni. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Tiu. Hari ini saya akan membicarakan tentang bagaimana membuat proposal kasus kontrol atau protokol case control study, gitu ya. Jadi ini penting ya, jadi supaya ada SOP cara pembuatan kasus kontrol. Tapi yang saya sampaikan ini berdasarkan pengetahuan terbaik saya selama ini ya. Mungkin di tempat Anda ada atau institusi yang lain agak berbeda, silakan saja ya. Jadi ini kalau masalah eh, akademik nggak jadi masalah, ada perbedaan, tetapi ada kesesuaian-kesesuaian yang harus dicapai bersama. Silakan selanjutnya. Jadi tolong diingat, proposal itu ada 4 hal ya. Jadi judul harus berkaitan dengan hipotesa atau tujuan penelitian, metode, dan analisa. Jadi yang sering kadang-kadang dibicarakan di kalangan mahasiswa, seolah-olah kalau penelitian S1 nggak bisa go internasional. Enggak ya, 4 syarat ini Anda penuhi, tidak harus menunggu di strata yang lebih tinggi S2, S3 baru bisa masuk majalah internasional. Tidak ya. Jadi 4 hal ini harus Anda ikuti secara seksama gitu ya. Jadi runut dan runtut. Jadi dari judul kita tahu pasti hipotesnya bagaimana kira-kira, kemudian metodenya apa, dan analisanya apa. Begitu juga waktu kita mencari referensi gitu ya. Kalau tujuan penelitian nggak nyambung dengan konklusi, ya jangan diambil jadi tinjauan pustaka kita gitu ya. Oke, jadi ini awal daripada proposal itu gitu ya. Jadi dalam proposal yang perlu dipertanyakan nanti adalah setelah selesai adalah visible atau tidak dilakukan ya. Selanjutnya adalah, nah ini kira-kira judul penelitian ya. Judul penelitian ya. Jadi eh, jangan lupa kasus kontrol adalah salah satu bentuk dari studi observasi. Jadi studi observasi itu kata kuncinya hubungan antara faktor resiko dan penyakit atau risk factor and disease. Kalau orang epidemiologi ngomong antara exposure dan outcome ya. Tapi kalau orang di statistik ngomongnya dependent independent gitu ya. Jadi misalnya ini pertama melamin contaminated powder and urolithiasis in young children. Jadi kita tahu mana faktor risiko, mana penyakitnya gitu ya. Ini pasti sudah observasi, tinggal nanti apakah dia case control, ataukah cross sectional, ataukah dia cohort gitu ya. Tapi dari sekian banyak judul ini, misal contoh nomor 4, itu sudah kita pasti tahu, ini pasti cohort. Karena ada kata kuncinya ya, development of glucose intolerance. Jadi active and passive smoking and development of glucose intolerance among adults. Jadi, contoh ya. Kita tahu dari judulnya kita ini, oh ini pasti cohort karena akan ada follow up, gitu ya. Jadi nomor 5 fatal fatigue complication and the use of NSAID. Jadi Anda bisa nanti dari judul-judul ini nanti Anda klik sendiri ya, Anda cari lihat sendiri apa jurnalnya ya yang saya masukkan dalam apa dalam buku saya ini ya. Ini ada bukunya, nanti silakan nanti Anda bisa apa melihatnya ya. Nah, latar belakang ini uh, dalam kuliah saya ini saya sudah buat dalam bentuk template, jadi Anda tinggal merubah judulnya saja ke judul Anda gitu ya. Misalnya contoh saya buat di sini maternal and neonatal outcome in women with preeclampsia. Jadi hubungan antara infeksi neonatus dengan preeklamsi. Jadi kalau case control jangan lupa adalah studi ya memang lihat faktor risiko. Dia dimulai dari membagi dua ya, kasus dan kontrol. Kasus itu adalah semua orang dengan penyakit tertentu, kalau kontrol itu yang tidak mempunyai penyakit. Jadi kita buat dulu pertama definisi preeklamsi sebagai faktor risiko. Berapa besar prevalensi internasional, nasional, regional maupun lokal, dan komplikasinya ya. Jadi maksimal 2 paragraf. Nah, tolong diingat untuk para mahasiswa ya, baik itu di kedokteran ataupun yang di lain, program studi lain, kalau Anda ingin
nanti hasil penelitian Anda ke jurnal internasional, kalau bisa sebisa mungkin adalah referensinya semuanya dari jurnal internasional gitu ya. Kalaupun Anda memakai nama penulis dari Indonesia silakan saja, tapi yang sudah masuk juga jurnal internasional gitu ya. Kalau ada angka-angka pakai angka WHO ataupun kalau pakai nama Indonesia yang juga sudah ditampilkan secara internasional gitu ya. Yang kedua adalah faktor-faktor resiko yang berperan terhadap terjadinya preeklamsi. Apa saja gitu ya. Maksimal juga 2 paragraf. Selanjutnya adalah ini luaran bayi akibat preeklamsi, infeksi atau sepsis neonatus. Berat bayi lahir rendah BBLR ini juga maksimal 2 paragraf gitu ya. Jadi background gitu ya. Jadi baru nanti terakhir alasan pentingnya penelitian. Mengapa penelitian ini penting? Why this study is important. Jadi ada 5 ya. Tolong diingat 4 alasan pentingnya penelitian itu kaitannya apa? Dengan EBM ya, evidence based medicine. Ya, kalau kita ingat EBM, evidence based medicine mulai dari yang pertama adalah meta analisis dari uji klinik tanpa pembanding, studi observasi, kemudian case series, baru pendapat ahli gitu ya. Jadi kalau di sini alasannya belum ada data, kalau di jurnal sering disebut no data, scarce data, few data, atau little data. Atau yang kebanyakan juga melengkapi data terdahulu dari retrospektif ke prospektif. Kalau di eksperimental misalnya dari in vitro ke in vivo gitu ya, atau dari in vivo ke manusia gitu ya. Kontroversi data atau conflicting data berbeda dari satu center ke center lainnya. Kemudian spesifik lokal area, terutama untuk daerah-daerah endemis ya, kita tahu daerah-daerah tertentu daerah endemis, dan kadang-kadang juga pengobatan berdasarkan sifat endemisitasnya ya. Ya, contoh triple dan quadruple drugs ya untuk berlaku di daerah tertentu atau di negara tertentu. Yang terakhir adalah indikasi baru ini khusus untuk eksperimental studi ya. Jadi kalau untuk studi observasi cukup 4 ini, tapi kalau eksperimental indikasi baru, terutama yang terakhir ini kaitannya dengan COVID, banyak menyebut drug repurposing atau new indication gitu ya. Selanjutnya, nah rumusan masalah kita tulis nanti sesuai dengan judul tadi. Apakah ada hubungan antara preeklamsi berat dengan infeksi neonatus? Apakah faktor-faktor lain juga berpengaruh? Nah, ini berpengaruh ini kata kunci kalau bahasa Inggris affect, influence, dan satu lagi bisa dipakai juga impact terhadap kejadian infeksi neonatus. Jadi ada suitable words, kata-kata yang sesuai dalam penelitian itu ya, yang dipakai gitu ya. Selanjutnya adalah tujuan umum untuk mengetahui hubungan antara preeklamsi berat dengan infeksi neonatus, untuk mengetahui faktor-faktor resiko lain yang berpengaruh terhadap kejadian infeksi neonatus, gitu ya. Jadi judul sudah, rumusan masalah, tujuan, dan ini hipotesanya. Tidak ada hubungan antara preeklamsi berat dengan infeksi neonatus ya. Ada hubungan antara preeklamsi berat dengan neonatus. Jadi judul, tujuan, dan hipotesa sudah nyambung gitu ya. Berkaitan dengan judul tadi, hubungan antara preeklamsi dengan infeksi neonatus. Selanjutnya adalah, nah ini ya, dasar kita memilih itu ya. Jadi hubungan itu dalam bahasa Inggrisnya disebut relationship atau association. Tapi dalam metodologi ada 2 dibagi ya, yang sudah jelas sama yang belum jelas. Yang belum jelas biasanya deskriptif dalam bentuk serial kasus gitu ya. Jadi serial kasus biasanya disebut studi awal untuk melihat adanya hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Tapi kalau sudah clear dia menjadi studi observasi, cross sectional, case control, dan cohort, ini ya tabelnya, tabel 2 kalinya akan berakhir di sini. Jadi analisanya nanti akan berakhir di tabel 2 kali 2 yang kita sebut chi-square ya. Chi-square. Nah, apa syarat daripada yang not clear ini serial kasus ini selain yang not clear, atau itu untuk prevalence penyakit yang di bawah 10%, atau kontrol sulit didapat, atau
secara etika jadi masalah gitu ya. Jadi banyak kasus tertentu, misalnya kalau yang paling populer itu endometriosis ya, pada kasus di Opjin gitu ya, kita tidak mungkin mencari orang normal dengan biopsi gitu ya. Jadi makanya rata-rata ada kasus-kasus tertentu tidak bisa dicari kontrolnya gitu ya. Tapi kalau sudah jelas dia, kita pilih cross sectional, case control dan cohort. Nah, hubungan itu berdasarkan jenis penelitiannya, kalau serial kasus hubungan itu dinyatakan dengan R atau R besar gitu ya. Ya, jadi dengan simple linear regresi dan korelasi. Tapi kalau hubungan itu dalam bentuk cross sectional adalah prevalence ratio. Kalau case control nanti kita cari odds ratio. Kalau cohort itu relative risk gitu ya. Jadi hubungan itu nanti kita lihat dari yang kita temukan ini. Jadi untuk studi observasi ini sering kejadian di klinik menyatakan uji beda. Nggak ada uji beda itu. Yang ada tuh hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Nanti dia ngomong adalah uji beda antara preeklamsi dan tidak preeklamsi. Bukan. Yang ada itu hubungan preeklamsi dengan infeksinya, gitu ya. Preeklamsi dengan apanya, gitu ya. Jadi itu yang disebut asosiasi itu, ya. Jadi beda antara bahasa metode dengan bahasa substansi. Selanjutnya adalah ini jadi harus Anda waspadai ya. Manfaat penelitian, jadi ada 3 akademis itu untuk bidang keahlian kita. Misalnya ini, kalau misalnya dilakukan penelitian pada anak, apa dampaknya pada ilmu anak-anak atau pediatri. Klinis sebagai dokter anak, sosial itu kepada masyarakat gitu ya. Manfaatnya apa? Dan manfaat penelitian inilah nanti kaitannya dengan kalau selesai penelitian itu dilakukan dengan saran gitu ya. Sarannya harus minimal ya 3 ini ya. Saran setelah selesai penelitian sarannya apa gitu ya. Untuk akademis, klinis, dan satu lagi secara sosial. Selanjutnya, nah ini kalau untuk hierarkinya ya, jadi penelitian itu dibagi 2, cuma deskriptif dan analitik ya. Deskriptif ini sebenarnya banyak. Jadi jangan hanya Anda menulis nanti penelitian ini penelitian deskriptif dalam bentuk apa, mesti ditulis ya, dalam bentuk apa. Case report kah, case series kah, survei kah, uji diagnostik kah, ya ini yang umum ya. Ada di yang lain di farmakologi adalah drug utilization study, defined daily dose, prevalence study gitu ya. Ya. Jadi dalam bentuk apa? Nah, kemudian kalau analitik, kalau Anda sudah menulis studi observasi, nggak usah dijelasin lagi analitik. Penelitian ini penelitian analitik dalam bentuk studi observasi, nggak usah, itu redundant namanya, 2 kali pengulangan. Kalau Anda sudah ngomong penelitian observasi, orang sudah tahu itu pasti analitik gitu ya. Dan nggak boleh tulis deskriptif observasi, nggak ada itu. Ya, itu juga sering salah di klinik ya, lalu deskriptif observasi nggak ada. Kemudian yang terakhir untuk analitik adalah experimental study, gitu ya. Ya. Ada in vitro, in vivo, yang terbaru adalah in silico, nanti Anda tambah sendiri boleh ya. In vitro, in vivo itu penelitian pada lawan. Kalau randomized control trial itu udah pada manusia, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini contoh saja mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing untuk masuk ke jurnal gitu ya. Yang prevalence alprazolam deskriptif, kemudian pola penggunaan aspirin ya, juga deskriptif ya. Selanjutnya ini sekedar pengetahuan saja, tambahan aja ya. Jadi asal memenuhi syarat 4 tadi, judul, tujuan penelitian, metode analisa, siapapun bisa menulisnya kemana saja gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini sudah penelitian eksperimental, ini biasanya pada mahasiswa S2 di tempat kami gitu ya. Misalnya tentang efficacy of Aguilera ya, lips active fraction in glucosa, ini terhadap biji duku ya, biji duku ya pada penelitian binatang ya pada in vivo. Yang kedua adalah juga penelitian in vivo pada binatang juga ya, aerobik dan anaerobik.
Gitu. Jadi ini penelitian-penelitian apa analitik. Selanjutnya adalah, nah ini case control ya. Jadi case control itu divided by case and control. Ini ya, ingat yang kuning ini ya, kotak kuning ini ya, dengan tulisan merah itu. Jadi kita tentukan dulu kasusnya apa. Jadi infeksi neonatus, infeksi gitu ya. Kita lihat ke belakang, drawback ya. Jadi penelitian case control ini banyak yang ngomong retrospective study, gitu ya. Retrospective study. Ingat, lihat direction of inquiry-nya nih. Arahnya mana? Ya. Jadi dari populasi kita pilih menjadi kasus dengan penyakit, kontrol dengan tanpa penyakit ya. Selanjutnya adalah, nah, tempat dan waktu ya. Departemen Ilmu Kesehatan Anak tahun berapa gitu ya. Jadi infeksi neonatus itu eh, terdapat di mana gitu ya? Pasti di bagian box neonatus gitu ya. Populasi dan sampel, populasi semua neonatus, sampelnya semua neonatus yang memenuhi kriteria inklusi gitu ya. Lanjutnya, nah untuk kasus kontrol kriteria inklusinya ada dua ya, tolong ingat ya, ada dua ya, kriteria inklusi untuk kasus dan kriteria inklusi untuk kontrol. Tapi kriteria eksklusinya bareng-bareng. Yang jadi masalah untuk kasus kontrol adalah bagaimana kasus dan kontrol ini menjadi homogen. Walaupun satu dengan penyakit, yang satu lagi tanpa penyakit. Itu kata kuncinya ya, homogenitas. Ya. Jadi kasus adalah semua neonatus yang terinfeksi, kontrol adalah semua neonatus yang sehat. Ya. Jadi variabel sosiodemografiknya atau baseline datanya harus sama atau sebanding. Ya. Nah, baru nanti dibuat kriteria eksklusi kasus dan kontrol. Oke? Misalnya adanya komplikasi dengan penyakit lain. Ya. Selanjutnya adalah, nah ini besar sampel ini untuk kasus kontrol dan kohort itu sama, pakai namanya rumus dua proporsi ya. Ada P1, ada P2. Ini adalah apa istilahnya? Apa? Rumus dua proporsi ya. Tapi kalau Anda pakai buku Brian L. Storm, itu ada namanya table sample size di buku Brian L. Storm khusus untuk farmakoepidemiologi ya. Bisa Anda lihat di halaman terakhir, itu ada namanya table sample size. Ya. Nah, yang terbagus nanti adalah prevalensi, N itu nanti dapat berapa? Kalau bisa yang terbagus untuk kasus kontrol, perbandingan kasus dan kontrol itu paling bagus adalah 1:3. Ya. Selanjutnya, nah ini, bagaimana pengambilan sampelnya ya? Biasanya secara random ya, simple, sistematik atau block. Tetapi yang terbaik adalah dengan secara matching ya, supaya kita bisa mengatasi confounder atau faktor pengganggu karena susah sekali memang untuk case control ini untuk menghomogenitasnya antara kasus dan kontrol karena satu mempunyai penyakit dan satu tidak mempunyai penyakit itu ya. Apalagi kalau dia berdasarkan hasil laboratorium atau hasil patologi anatomi, itu akan susah sekali mematchingnya atau membuatnya homogen gitu ya. Karena kita tidak tahu kan kalau dari hasil PA patologi kita bongkar dulu medical tahu dulu untuk mencarinya agak susah sekali menyebabkan homogenitas. Dan kadang-kadang untuk kasus-kasus tertentu stadium itu menentukan ya bagaimana misalnya CA cervix. Kalau yang stadium 3 dan 4 itu pasti body mass index-nya rendah. Sedangkan kita untuk mencari kontrol body mass index rendah itu akan susah sekali. Ya, jadi di masalah utama dalam case control ini adalah bias seleksi ya namanya, bias seleksi. Bagaimana menyamakan kedua kelompok ini ya. Nanti yang terakhir yang sering terjadi pada case control adalah recalling bias ya. Biasanya diambil sesuai dengan terpilihnya kasus ya. Ini agak ribet juga di kasus kontrol ya. Jadi ada dua cara disebut index of admission atau index of day gitu ya. Index admission itu kapan dia masuk, kalau index of day itu kapan dia terdiagnosa. Ya, misalnya ada pasien infeksi neonatus masuk tanggal berapa, apakah kita milih kontrol sesuai dengan tanggal itu atau
kapan dia terdiagnosa infeksi neonatus. Ya, nah ini harus dicantumkan di dalam proposal itu. Ya, kapan kontrol itu terpilih, itu yang paling agak ribet di dalam penelitian kasus kontrol ini. Makanya di beberapa buku, terutama kalau Anda baca Fraser atau David L. Sackett, itu diomongin itu apa susahnya mendapat kontrol daripada studi kasus ini, studi kasus kontrol ini. Selanjutnya adalah setelah cara pengambilan sampel, variabel penelitian ya. Dari variabel penelitiannya kita tahu outcome disease itu disebut dependent ya. Dependent itu sebenarnya bahasa biostatistik kalau kita memasukkan pengen masukin data itu ke SPSS atau ke Stata ya. Jadi kita ke outcome dan disease atau outcome dan disease disebut outcome factor. Sedangkan exposure risk independent ini kita sebut study factor. Jadi di sini dependennya infeksi neonatus yang study factornya atau independennya eklapsi. Yang lainnya adalah variabel sosiodemografik, umur, seks, alamat pendidikan. Kenapa penting variabel sosiodemografik? Nah, dalam istilah epidemiologi atau metodologi penelitian, variabel sosiodemografik atau variabel universal ini disebut baseline data, gitu ya. Baseline data ya. Jadi nanti kita kalau sudah selesai penelitian ada dua hal yang harus kita laporkan. Pertama baseline data, itulah karakteristik responden. Yang kedua baru analisanya apa. Ya. Yang ketujuh adalah definisi operasional. Jadi semua variabel yang berkaitan terutama dengan variabel dependent atau independent sosiodemografik kita buat definisi operasionalnya ya. Kita buat itunya. Jadi infeksi neonatus itu apa, preeklamsi itu apa, umur itu apa, seks itu apa, dan bla 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 lain-lain ya. Oke. Nah, yang kedelapan nanti adalah selanjutnya ini batasan operasional ya. Jadi ada 6 poin ya. Jadi variabelnya dulu Anda buat definisi operasional, alat ukurnya apa, cara ukurnya apa, hasil ukurnya apa, skala ukurnya apa. Ya, skala ukur itu ada 4 ya. Saya singkat selalu di kuliah sebelumnya NORI ya. Nominal, ordinal, rasional, dan interval ya. Skala ukurnya yang menentukan nanti alat analisa dipakai gitu ya. Jadi kita tahu analisa daripada studi observasinya akan berakhir dari chi-square. Jadi kalau dipakai rasio dalam arti kita harus merubah dulu skala ukur rasio ini menjadi skala nominal, itulah mencari ROC nanti ya. Receiver over curve, under curve gitu ya. Jadi yang skala ini kita ubah dulu mencari ROC-nya, mencari titik potongnya di mana. Oke. Selanjutnya adalah setelah batasan operasionalnya adalah bahan dan alat yang digunakan ya, kita harus cantumkan gitu ya. Catatan medis, medical record, catatan kematian, death certificate ya. Jadi kalau ini jelas pakai catatan medis atau medical record ya. Catatan lain bisa dari data DPS maupun dari departemen yang berkaitan dengan kesehatan. Catatan lain dari pihak farmasi. Kita biasanya kalau tentang infeksi neonatus ini pas dari departemen kesehatan anak gitu ya, kita dapat dari situ ya. Boleh juga dari medical record-nya rumah sakitnya ya, sudah ada bank datanya gitu ya, kita ambil dari situ, tidak lagi bagian data ya. Selanjutnya adalah ini harus kita cantumkan ya, bahan dan alat, prosedur dan cara kerja ya. Jadi hasilkan cara pemilihan catatan medik atau catatan lain yang dibutuhkan dan ya. Kemudian baru yang terakhir adalah kita putuskan parameter keberhasilan berapa. Diketahuinya odds ratio di atas sama dengan berapa. Walaupun referensi yang terbaru sekarang menyatakan hubungan itu di atas 1 sudah dianggap berhubungan. Kalau yang referensi yang lalu odds ratio harus di atas sama dengan 2 ya. Tapi yang terbaru ini boleh di atas 1 sudah dianggap berhubungan. Ya. Dan selanjutnya nah, ini konsep tabel 2x2-nya ya. Jadi tolong diingat langkahnya first select ya.
Pertama-tama pilih kasus dan kontrol, kemudian then measure post exposure, dan selanjutnya Anda mencari faktor risikonya apa. Dan parameter keberhasilannya mencari odds ratio. Hubungan itu dinyatakan dengan odds ratio. Jadi odds ratio itu sama dengan AD per BC ya. Kenapa harus 1:3 ya antara kasus dan kontrol? Nah, itu beberapa ahli menyatakan adalah to avoid sel C, ini A, B, C, D. Sel C ini becoming zero gitu ya. Jadi menghindari sel C itu menjadi nol ya. Jadi kalau nanti dia nol itu AD per BC nggak bisa dihitung gitu ya. Oke. Ini yang harus Anda pahami. Jadi C itu kenapa cenderung kecil? Jadi jangan hafal cuman C-nya, tapi Anda mesti tahu bahwa C ini adalah orang yang tidak beresiko tapi terkena penyakit itu akan sedikit sekali ya, malah cenderung menjadi nol ya. Jadi biasanya case control jarang 1:1, jarang sekali gitu ya. Saya 1:2 minimal, atau yang terbaik 1:3 ya. Contoh di critical appraisal saya itu saya ambil case control 1:2 gitu ya. Eh, Penggunaan AIN, steroid dan aspirin terhadap ulcus pepticum ya 1:2 gitu ya. Ya, itu dulu mungkin ya. Selanjutnya. Nah, ini odds ratio ya. Definisinya saya tidak Indonesia kan, jadi ratio dari odds and exposed person having a disease to the odds of disease in the unexposed. Itu artinya gitu ya. Jadi bukan membandingkan. Jadi sekali lagi kalau case control bukan namanya uji banding ya. Saya kadang-kadang ini agak-agak sedikit ini ya, di klinik selalu ngomong uji banding gitu ya. Uji banding antara yang infeksi neonatus dan tidak neonatus, bukan uji banding itu. Uji beda, nggak ada. Ya, lihat kita hubungannya dengan faktor risiko antara penyakit dan faktor risiko. Dan odds ratio ini kenapa dipakai? Case control nggak kenapa dipakai untuk kasus-kasus yang jarang atau rare disease yang di bawah 10%, karena odds ratio akan sama dengan relative risk ya. Ya, jadi ini akan menyerupai relative risk, angka itu akan sama dengan relative risk bila dilakukan pada kasus yang jarang. Ya, jadi makanya kasus jarang itu nggak pernah pakai di cohort ya, tapi larinya ke case control atau tadi saya ngomong tadi ke serial kasus, ya. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih telah menonton. Uh, Sampai ketemu. Yang akan datang saya akan membicarakan tentang proposal studi cohort gitu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gitu ya.